Halo teman-teman, selamat datang ke Siak Asinkronus hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai turunan dalam fungsi dua peubah atau lebih. Selamat belajar. Nah, kita langsung aja ke soal tipe pertama, yaitu find all the first partial derivatives of each function. Nah, artinya kita cuma perlu cari fx dan fy dari fungsi-fungsi berikut. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 1 dulu. Untuk soal nomor 1 kan tipenya pecahan, jadi kita pakai rumus yang U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, kita langsung aja ke fx-nya dulu, tapi kita cari U aksen dan V aksennya terlebih dahulu. Nah, U-nya kan x kuadrat min y kuadrat. Kalau kita turunin terhadap x, artinya U aksen bakal menjadi 2x doang. Y-nya yang bagian ini bakal jadi 0, soalnya tidak ada unsur x-nya. Lalu untuk yang V sama dengan XY, kalau kita turunin terhadap X, nah bakal jadi V aksen sama dengan X ini turunin, jadinya sisa Y doang, soalnya X-nya menjadi 1. Lalu kita sebenarnya tinggal masukin aja U aksen V, artinya 2X kali XY kurang X kuadrat min Y kuadrat kali V aksen yaitu Y per V kuadrat, kita langsung aja X kuadrat Y kuadrat. Lalu ini kita selesain seperti biasa aja, tinggal dikali masuk 2X kuadrat Y min X kuadrat Y plus Y pangkat 3 per X kuadrat Y kuadrat. Nah, nanti sebenarnya ini tinggal dibagi sama Y-nya doang. Lalu kita lanjut untuk FY-nya. FY-nya cara pengerjaannya sama, bedanya cuman nanti U aksen dan V aksennya kita turunin terhadap Y. Kita langsung aja U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. U aksen kalau diturunin terhadap Y artinya tinggal bakal min 2Y, soalnya ini bakal 0. Lalu untuk yang V sama dengan XY, kita turunin terhadap Y, artinya Y-nya bakal jadi 1. Jadinya V aksen bakal menjadi X. Lalu kita tinggal masukin aja U aksen V min 2Y kali XY min X kuadrat min Y kuadrat dikali V aksen tadi X per X kuadrat Y kuadrat. Lalu kita tinggal masukin kayak biasa aja min 2XY kuadrat min X pangkat 3 plus XY kuadrat per X kuadrat Y kuadrat. Nah, nanti jangan lupa tetap dibagi lebih lanjut dengan X, lalu selesain sendiri. Lalu untuk soal nomor 2, kita bikin dalam bentuk yang lebih sederhana aja, yaitu fxy sama dengan E kali X kuadrat min Y kuadrat pangkat setengah. Lalu kita langsung aja cari fx-nya sama dengan E dikali E kan kalau diturunin bakal tetap jadi E, jadi kita langsung taruh aja E-nya dulu. Nah, sekarang buat yang ini, pertama-tama kalau kita mau turunin ini artinya pangkatnya ke depan kali setengah dikali X kuadrat min Y kuadrat, lalu pangkatnya dikurang 1, artinya min setengah, lalu kita kali turunan yang ada di dalamnya. Tapi karena kita mau cari fx, artinya kita kali dengan turunan terhadap x-nya. Turunan terhadap x-nya yaitu 2x doang. Lalu nih kita tinggal coret aja, coret. Artinya bakal sisa E kali X kali X kuadrat min Y kuadrat pangkat min setengah. Atau mau ditulis dalam bentuk ini juga lebih bagus, per akar X kuadrat min Y kuadrat. Lalu langsung aja yang FY sama aja caranya. E dikali setengah kali X kuadrat min Y kuadrat pangkat min setengah dikali turunan di dalam kurung ini tapi terhadap Y.
artinya bakal kali min 2y. Artinya sama dengan, ini doanya dicoret dulu, artinya bakal ada sisa min e y per, ini langsung aja yang atas soalnya bentuknya bakal mirip, bedanya cuman yang min sama yang y ini doang. X kuadrat min y kuadrat. Nah, kita langsung coba aja soal yang tipe kedua ini. Find dou z per dou x and dou z per dou y by implicit differentiation. Nah, artinya kita tinggal pakai rumus yang kayak gini aja. Kalau misalnya kita mau cari dou z per dou x, nah kita pakai rumus min dou f per dou x per dou f per dou y. Dou z maksudnya. Kenapa kita pakai rumus ini? Soalnya logikanya kalau ini kita lanjutin bakal jadi dou f per dou x dikali dengan dou z per dou f. Nah, ini nanti kita bisa langsung coret, terus hasilnya bakal jadi dou z per dou x. Nah, minnya ini emang termasuk di rumusnya. Jadi kita langsung coba aja. Kita cari terlebih dahulu dou f per dou x. Nah, arti dari dou f per dou x ini artinya kita turunin ini terhadap x terlebih dahulu. Kita turunin fungsi ini terhadap x. Nah, kita langsung aja. Sama aja kayak fx kita cari. Langsung aja. 3x kuadrat z kalau kita turunin terhadap x, jadinya pangkat yang berada di x itu bakal pindah ke depan. Artinya 2 kali 3. Jadinya 6 dikali x pangkat 1 dikali z, y, unsur y yang di sini gak ada x, jadinya bakal sama dengan 0 kalau kita turunin terhadap x. Lalu terhadap ini min, kalau x-nya diturunin artinya bakal menjadi 1, artinya bakal sisa y z pangkat 3. Lalu untuk dou f per dou z, artinya kita turunin fungsi ini terhadap z. Sama aja dengan fz. Kita langsung aja. Kalau kita turunin yang bagian pertama itu artinya bakal jadi 3x kuadrat doang. Yang y pangkat 3 gara-gara gak ada z jadi 0. Lalu kurang yang paling terakhir. X, y, z pangkat 3. Z-nya yang kita turunin artinya 3-nya pindah ke depan. X, y. Lalu z-nya pangkatnya dikurangin 1 jadinya kuadrat. Lalu kita tinggal masukin ke rumusnya aja deh. Dou z per dou x sama dengan min 6xz min yz pangkat 3 per 3x kuadrat min 3x y z kuadrat. Nah, lalu kita ke dou z per dou y. Per dou y. Artinya kalau sesuai rumus tadi artinya bakal jadi dou f per dou y per dou f per dou z. Lalu yang dou f per dou z ini kita udah ketemu tadi, artinya kita tinggal cari yang dou f per dou y. Sama aja kita kayak mau mencari fy, jadinya sama dengan, nah di fungsi ini yang ada unsur y itu cuman yang ini sama ini doang. Jadi kita cuman turunin yang bagian itu doang. Y pangkat 3 kita bakal turunin jadi 3y kuadrat min x, y, z pangkat 3. Y-nya yang kita turunin artinya bakal sisa x, z pangkat 3-nya doang. Nah, kita langsung masukin aja ke rumusnya. Dou z per dou y sama dengan min 3y kuadrat min x, z pangkat 3 per, nah tadi dou f per dou z-nya tadi 3x kuadrat
min 3xyz pangkat 2. Udah deh. Nah, kita langsung aja ke soal tipe yang ketiga. Find dou per dou t by using chain rule. Nah, artinya kita cari dou per dou t tapi pakai aturan rantai. Nah, rumus aturan rantai itu apa? dw per dt sama dengan dou per dou x dikali dx per dt ditambah dou per dou y dikali dy per dt, lalu ditambah lagi dou per dou z dikali dz per dt. Nah, kenapa sampai ada 3 ini? Soalnya di dalam fungsi ini ada 3 unsur, yaitu x, y, dan z. Nah, kalau misalnya ada 2 unsur doang gimana? Cuman ada x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kita sampai yang sini aja, sampai yang y-nya doang, yang z-nya nggak usah. Nah, arti dari dou per dou x sendiri ini itu artinya apa? Artinya kita turunin fungsi w ini, tapi terhadap x-nya doang. Lalu artinya dari dx per dt ini apa? Nah, artinya kita turunin fungsi x ini, tapi terhadap t-nya. Nah, kita langsung aja coba dw per dt sama dengan turunan dari w itu artinya kita bikin dulu w dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat setengah. Lalu kita langsung turunin aja. Setengah pindah ke depan, x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat dikurang 1 artinya min setengah dikali dengan turunan yang berada di dalam kurung ini, tapi gara-gara kita mau cari terhadap x-nya doang, artinya kita turunin terhadap x-nya doang, yaitu 2x. Lalu dikali dengan dx per dt-nya. Nah, kalau kita mau turunin terhadap t, jadinya cos diturunin sendiri, jadinya min sin st. Lalu dalam kurungnya ini kita juga turunin tapi terhadap t. Nah, kalau kita turunin terhadap t, artinya bakal sisa s-nya doang, soalnya t-nya bakal jadi 1 dikali s. Lalu lanjut untuk yang sisanya. Ditambah dou per dou y setengah x kuadrat y kuadrat plus z kuadrat pangkat min setengah kali turunan terhadap y artinya 2y doang. Lalu turunan terhadap t-nya ini artinya bakal sama persis dengan yang ini. Jadinya min sin st kali s. Lalu ditambah lagi dengan yang paling terakhir itu dou per dou z setengah x kuadrat y kuadrat plus z kuadrat pangkat min setengah. Lalu kita turunin dalamnya tapi terhadap z-nya doang, jadinya 2z dikali lagi turunan z tapi terhadap t, artinya tinggal bakal sisa s kuadrat. Lalu ya udah deh, tinggal disusunin doang. 2 ini bakal kecoret sama semuanya. Lalu bakal sisa, ini langsung aja, soalnya kan semuanya ada unsur ini kan, yang x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat min setengah. Jadi kita langsung kelompokin aja. Dan dibikin menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat min setengah min sx kali sin st. Lalu ini min lagi sy sin st. Lalu yang terakhir ini artinya z plus at zs kuadrat.
Lalu tinggal bentuknya kita ubahin lagi. Seper akar dari plus y kuadrat plus z kuadrat. Ini karena tidak bisa diapa-apain lagi, jadinya kita tulis seapa adanya aja. Plus zs kuadrat. Selesai deh. Lalu kita lanjut aja ke tipe soal selanjutnya. Find the local linear approximation L to the specified function f at the designated point P. Nah, artinya kita cari local linear approximasi dari L, tetapi acuannya itu titik P ini. Nah, kita lihat dulu apa sih itu rumus dari local linear approximation L. Rumusnya itu f x0 y0 z0 ditambah fx x0 y0 z0 dikali dengan x min x0 ditambah fy x0 y0 z0 kali y min y0 ditambah lagi fz dikali ini maksudnya y0 z0 dikali dengan z min z0. Nah, arti dari x0 y0 z0 ini apa? Nah, arti dari ini artinya sebenarnya unsur P ini. Nanti artinya kita tinggal masukin 1, 2, 3 ini terhadap ini. Kayak misalnya fx0 y0 z0 artinya f 1, 2, 3. Nah, ini artinya apa? Artinya kita tinggal masukin 1, 2, 3 terhadap fungsi ini. Nah, x, y, z artinya langsung aja 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, untuk yang fx, x0, y0, z0 ini artinya apa? Nah, artinya sebenarnya kita tinggal cari turunan fungsi ini terhadap x. Terus nanti kita tinggal masukin aja deh yang 1, 2, 3 tadi itu. Kita langsung cari aja. Fx itu sama dengan, nah kalau kita turunin ini terhadap x, sisanya artinya yz. Terus kalau kita masukin yang 1, 2, 3 tadi, jadinya gimana? Yz itu artinya apa? 2 dan 3. Langsung aja 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu x min x0 ini artinya apa? Artinya dalam rumusnya nanti tinggal ditulis x min x0 tadi apa? 1. Ya udah nanti tinggal dimasukin x min 1 doang. Tapi ini kita lanjut dulu ke cari fy ini. Nah, fy artinya turunan terhadap y. Dari fungsi ini kalau kita turunin terhadap y, jadinya tinggal sisa x, z. X itu tadi 1 dan z-nya itu tadi 3. Artinya 1 kali 3 sama dengan 3. Lalu fz-nya sama dengan, kita turunin ini terhadap z, jadinya tinggal bakal sisa xy. X itu tadi 1 dan y-nya tadi 2. Artinya 1 kali 2 sama dengan 2. Ya udah kita tinggal masukin ke rumus ini aja. Artinya L sama dengan fx0 y0 z0 ini tadi artinya yang tinggal dimasukin f1, 2, 3 ini artinya 6 ditambah fx ini tadi jadinya 6 dikali x min x0 tadi berapa? 1. Lalu ditambah fy x0 y0 z0 ini, nah tadi kita udah ketemu hasilnya 3 dikali y min y0 ini tadi 2. Lalu ditambah lagi fz x0 y0 z0, tadi kita udah ketemu juga
2 dikali Z min, Z-nya tadi berapa? 3, tinggal masukin aja min 3. Ya udah, tinggal dirapin aja ini. 6 ditambah 6x min 6 ditambah 3y min 6 ditambah 2z min 6. Artinya bakal jadi 6x plus 3y plus 2z. 6 ini sama 6 ini hilang, jadinya tinggal bakal sisa min 12. Udah deh. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan lainnya. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk UAS nanti ya. Terima kasih.